Cuminya segede gini, bos. Gila. Ini porsinya jumbo, harganya murah. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner. Selamat siang, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita lagi ada di BSD. Alamat lengkapnya gua kurang tahu. Nanti kita bakal nanya ya. Ini masuk ke dalam di area perukoan, perkomplekan, komplek ruko gitu ya. Agak nyempil, agak ke dalam. Ini gue dapet rekomendasi dari tim gue untuk kita hari ini datang ke Enoki Resto ya. No pork, no lard. Dan gue seneng banget sama mereka punya tagline ya. Chinese comfort food, bold and savory. Box ya. Jadi gue sudah melakukan riset atas restoran ini. Jadi mereka adalah restoran Chinese food yang basisnya itu adalah Surabayaan. Nah gue juga nggak tahu nih, apa sih bedanya Chinese food Surabaya dengan Jakarta gitu ya. Karena mereka, gue lihat di kontennya selalu menjual tagline itu. Kita Chinese food dari Surabaya, Chinese food dari Surabaya. Nanti kita bakal tanya. Dan teman-teman semuanya ini adalah family restoran atau kepemilikannya keluarga maksudnya gitu ya. Yang mereka benar-benar dari Surabaya datang ke Jakarta, tepatnya ke BSD ya, untuk bikin restoran ini. Yang gue dengar juga mereka bikin restoran ini karena keresahan mereka, katanya datang ke Jakarta nggak ada Chinese food yang rasanya bold. Gila. Gue tertantang banget buat ngelakuin honest review pada restoran ini. Apakah benar-benar seenak itu teman-teman ya? Ini bukan video endorsement ya. Kita datang, kita mesen, kita makan, kita bayar. Dan kita akan melakukan honest review. Semoga Enoki Restoran bisa menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman semuanya yang cari kuliner Chinese food di area Gading Serpong, BSD, dan sekitarnya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Halo, permisi dengan Enoki Restoran. Betul. Koko, boleh kita pakai mic nggak? Ya, silakan ya. Oke, kita udah sampai di dalam Enoki Restoran dengan Koko siapa nih? Matthew. Koko Matthew ya. Kita udah izin sebelumnya ya untuk melakukan review di sini. Iya. Oke, yang pertama kita mau tahu dulu, ini Enoki Restoran lokasinya dari mana sih, Kok? Ada di Ruko Golden Boulevard, Blok W2 nomor 27. Oke, itu alamatnya. Untuk datang ke sini pakai Google Maps aja ya, udah sesuai titiknya. Jam operasionalnya Jam operasional kita buka dari jam 11 siang. dari jam 11 siang, Dari jam 10.30 10.30. sampai dengan jam 8 itu kita close order. 8 close order. Jam 8 close order. Kalau untuk customernya makan berarti bisa sampai jam setengah 9 atau jam 9 gitu ya? Iya, betul. Karena last ordernya di jam 8. Iya, betul. Oke. Untuk buka ada liburnya nggak? Ada tutupnya nggak? Kalau untuk libur tidak ada ya, kita open setiap hari. Open setiap hari. Nah ini Enoki Restoran ya, ini no pork no lard ya? Betul. No pork Halal. no lard. Halal ya? Iya. Oke. Tapi halal certified nggak? Belum? Belum. Belum, oke. Yang penting teman-teman kita yang Muslim atau Islam buat datang ke sini nggak perlu worry ya. Boleh banget, bisa. Boleh banget. Oke. Koko Matthew nih aku lihat kan aku udah cari profil kalian juga ya. Kamu handling juga di kitchen ya. Iya, betul. Base-nya sekolah masak atau memang learning by doing atau gitu? Sebenarnya saya nggak ada sekolah masak, cuman kalau untuk ilmu masak ini saya dapat turunan dari papa saya. Oh, learning by doing berarti Iya. belajar berdasarkan pengalaman. Betul. Oke. Yaudah kita lihat-lihat dulu menunya ya. For sure aku tadi udah lihat sedikit untuk menunya. Ini menunya menarik sekali, simple, sederhana, comfort ya. Nah ini Chinese food Surabaya. Betul. Ya infonya seperti itu ya. Apa sih yang bedain Surabaya style Chinese food ini dengan Chinese food yang mungkin di Jakarta, di Pontianak dan lain sebagainya? Ya, untuk aku sendiri kan Pontianak ya. Jadi aku tahu base-nya. Kalau kalian di Chinese food Surabaya ini apa yang membedakan dengan Chinese food lainnya? Yang pertama pasti kita orang-orang Surabaya sendiri kalau ngomong bumbu Chinese food itu pasti lebih medok gitu ya. Harus medok. Harus medok. Jadi kayak rasanya itu nendang. Ya, oke, Iya. nggak boleh nanggung. Nggak boleh nanggung, Iya, betul. iya. Itu salah satunya. Salah satunya. Ada lagi nggak faktor lain yang membedakan ini loh khasnya Chinese food Surabaya? Selain itu, ada faktor lain nggak? Selain itu dari jenis menunya. Jenis menunya, contohnya? Contohnya dari nasi goreng kita itu kita nasi gorengnya merah. Oh, oke. Merahnya tuh dari
Apa tuh? Dari tomat, dari buah? Dari saus tomat. Dari saus tomat. Iya. Oke, berarti mirip sama Makassar nggak sih ya? Mirip sama Makassar, tapi Mirip ya sama nasi goreng Makassar ya? mirip tapi style masaknya beda. Style masaknya beda. Iya. Oh, jadi yang ciri khasnya itu nasi gorengnya merah. Nasi gorengnya merah. Oke, jadi yang pertama adalah bumbunya bold, yang kedua dia punya menu khas yaitu nasi goreng merah itu ya. Ya. Oke, kita langsung order aja kalau gitu ya, Kok. Boleh? Oke, gurame ya. Guramenya kita cobain ada asam manis, ada telur asin. Kita coba yang paling comfort di asam manis ya. Ada apa nggak ada? Apa? Oh sorry kok, ini ternyata guraminya kita weekend only kok. Oh gitu. Iya. Oh alah, iya. Oh guramenya weekend only. Oke, menarik. Kenapa guramenya weekend only? Soalnya memang kita bikinin menu yang khusus buat weekend biar orang itu datang ke sini. Wow, Iya. sayang banget ya. Oke, aku yang salah, aku yang nggak baca. Jadi ini guramenya weekend only available on Saturday and Sunday, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau makan guramenya kalian harus Sabtu Minggu datangnya. Iya. Wow. Jadi cuma gurame aja. Apa ada menu lainnya yang memang Untuk weekend only ya. seasonal? Hanya gurami aja sih. Aja gurame. Oke, ya udah kalau gitu sapi lada hitam. Boleh. Udang telur asin. Bedanya medium sama large apa kok? Kalau yang medium itu bisa buat 2 sampai 3 orang. Kalau yang large 3 sampai 4. Harganya selisihnya dikit banget. Ya udah kita hajar yang large semua aja nggak apa-apa ya. Oke. Kalau yang ikannya berarti ikan dailinya tuh pakai dori. Dori. Oke. Favoritnya apa kalau ayam? Kalau ayam kita lebih ke ayam goreng ngohyong sama ayam Szechuan. Oh gitu. Iya. Ayam goreng ngohyong. Udahlah kita coba itu belum pernah kita makan ya. Oke, berarti kita puyung hainya aja biar mau tahu kalian punya quality di saus asam manis. Lumpia udang bikin sendiri? Bikin sendiri. Lumpia udang boleh satu. Harganya menarik ya, nggak terlalu mahal ya. Ada sup juga, sup jagung ayam boleh satu. Sup jagung ayam 1. Terus kita mau cobain kamu punya signature nasi goreng ada di mana? Hong Kong. Hongkongnya tetap merah. Hongkong yang putih. Hongkong putih. Iya. Oke, berarti yang Selain base dari merah. Hongkong, semuanya merah. Oke, berarti kita pesen yang paling basic nasi goreng telur. Nasi goreng telur. Iya, Oke. yang paling basic ya. Sayurannya apa nih yang kamu rekomendasiin kok? Kalau sayuran topnya kita ada di sapo tahu sama capcay goreng. Sapo tahu ya? Oke, sapo tahunya seafood. Sapo tahu seafood ya. Sorry, aku ada pertanyaan dulu. Satu lagi. Oke. Kenapa nama restorannya Enoki? Karena kita memang spesialisnya di enoki kok. Di jamur Enoki? Di jamur enoki. Apa? Ini tadi aku lihat kok belum pesan Nah, ya. itu Enoki dia ya. pertanyaanku makanya. Apa? Emang si ini Enoki crispy ini maksudnya? Iya. Ada nggak menu lain yang pakai Enoki selain ini? Nggak ada, cuman khusus enoki jamur crispy Jadi ini aja. penamaan restorannya restoran Enoki karena kalian memang signature-nya ada di Enoki crispy ini. Iya, betul. Wow, unik banget ya. Ya udah, Enokinya kita cobain satu. Iya. Cukup deh, Ko Matthew. Koko thank you ya. Kita tunggu pesanannya datang teman-teman. Ini yang masakin opa-opa Korea. Oke, kita tunggu makanannya datang. Oke, udah datang nih teman-teman makanan kita semua kurang lebih ya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menu. Kita nunggu kurang lebih 40 menitan lah ya. Dan surprisingly ini sih Gading Serpong bos. Gue nggak tahu ya harga ruko di sini ya, ini kayaknya ke dalam-dalam banget. Ini sih kayak areanya agak ke dalam-dalam dan perukoannya bukan perukoan yang rapi, cakep kayak gua di Gading Serpong atau di BSD. Ini apa sih ini? BSD ya? BSD ya. Tapi ini daerahnya maksudnya agak rukonya agak ke dalam. Mungkin harga sewanya lebih murah ya. Tapi apapun itu ya, mau dibilang rukonya sewanya murah atau apapun, ini porsinya gokil. Mereka ada 2 size ya. Jadi untuk makanannya tuh ada size medium sama large. Kalau yang large itu size-nya bisa buat 3-4 orang, yang medium itu 2 sampai dengan 3 orang ya. Kita pesan semuanya yang large, udang sama ayam. Terus untuk harganya itu tetap bagaimanapun di BSD ya. 50 sampai dengan 60-70 ribuan lah per menunya ya. Tapi porsinya banyak coy ya. Yang bikin surprise itu adalah sapo tahunya nih. Gokil ya, cuminya segede gini bos. Gila udangnya tuh. Ini dia nonjolin kualitas banget sih ya. Sopnya coba. Waduh, ini sop asparagusnya, sop jagungnya sih gokil loh. Ya, 50 ribuan ini bisa berempat coy. Banyak.
Dan ini belum ada yang gue cobain. Kalau dari aromanya, ini dia pakai bahan-bahan yang cukup premium dari aromanya ya. Oke lah, kita langsung aja cobain ya. Enoki Restoran, teman-teman. Salah satu restoran Chinese food, basisnya Surabaya, halal 100%. Kita pesan nasi gorengnya yang paling basic, nasi goreng telur. Oke, nasi gorengnya warnanya merah, dicap pakai telur tanpa ada apapun. Gue belum pernah makan nih nasi goreng merah ya. Kalau yang Makassar tuh pernah, cuman yang Surabayaan belum. Nasinya, gua nggak tahu mereka pakai nasi nginep atau nasi perak, tapi tekstur nasinya bagus, empuk dan pecah. Untuk rasanya dominannya asin sama gurih. Sopnya nih dari tadi manggil-manggil coy, kayaknya enak banget. Wow. Wah, hangat banget sini. Wow, di sop jagungnya ya. Biasa kalau kita makan di Chinese restoran, dia biasa sop jagungnya kan rasanya bener-bener light. Jadi cuma ngandelin komposisi. Nah, mereka nih masukin sedikit jahe di dalamnya. Karena kerasa banget aftertaste jahe di sopnya. Ini depends on masing-masing orang ya. Tapi ini kalau makannya lagi cuaca dingin, wah ini sudah banget. Kental ya, kuahnya thick, terus isiannya nggak pelit, dan ada aroma jahe yang menghangatkan. Dan telur asinnya menurut gue murah banget ya. Kita pesan yang large itu 50 ribuan, 60 ribu ya. Nah ini juga untuk ayam gorengnya. Ayam gorengnya 60 ribu coy. Sepiring penuh, gila nggak lo? Ini murah banget. Kita makan udangnya dulu ya. Standar Chinese food restoran, bukan tipe telur asin yang tebel banget, tapi sesuai sama harganya. Telur asin costnya tinggi bos. Satu butir aja udah berapa? 60 ribu menurut gua ini masih oke lah. Ya, dengan porsi udang yang sebanyak ini. Ini ayam goreng ngohyong. Ini dimarinate cukup baik. Rasa asin gurihnya ngeresap sampai ke dalam daging. Aroma ngohyongnya juga balance ya, nggak yang terlalu strong karena nggak semua orang suka sama aroma ngohyong. Dan jadi ini ayamnya dimarinasi dengan bumbu dan dimasukin bubuk ngohyong dalamnya. Jadi aroma ngohyongnya cukup ada ya, tapi nggak strong dan bikin orang nggak doyan. Rasa asinnya benar-benar ngeresep bagus dan dia kasih side lagi garam. Gila, kalau gue sih nggak sih. Ini udah cukup asin sih. Ya ada lemon, kita coba. Kalau mereka kasih lemon berarti artinya ini dimakan pakai lemon mungkin cukup selera. Enakan apa lemon? Sapinya. Sapi. Sapi lada hitam. Ini enokinya nih ya. Nama restorannya Enoki. Gue tadi bingung ya kenapa namanya Enoki ya, Chinese food ya. Contohnya mereka jagoannya ada di Enoki Crispy ini. Ini sih lebih cocok jadi temen nongkrong. Atau buat nambahin tekstur pada masakan atau makanan kita. Nah, misalkan nih nasi goreng pakai jamurnya nih. Nah, gitu. Jadi nambahin tekstur. Kayak gini ya. Nasi goreng pakai jamur. Sedap. Kita cobain sapi lada hitamnya ya. Wah, ini rasanya sih berani banget nih. Kalau gue bilang sih cukup harus hati-hati. Memang rasanya bold, tebel, tapi menurut gue rasa asinnya dominan banget. Hai. Presentationnya bagus semua. Sederhana. Nih, nyelamatin. Oh, bunyanya enak. Apa tadi lumpia udang ya? Kita coba ini. Ini mereka bikinnya kayak egg roll gitu. Kayaknya bikin kulit dulu, terus nanti digulung pakai adonan udang gitu ya, terus digoreng. Asik juga. Udah sikat sapo tahu ya, gila sih. Potongan sapo tahunya gede banget. Nah, gua ambil. Cuminya gokil, gede banget. Terus ada udang ya.
Udangnya ukurannya so-so dan isinya ada jamur, ada apa lagi? Brokilo, ada brokoli. Salah mulu gua. Ada apa lagi? Caisim. Oke. Kita cobain kaldunya. Wow, sedap. Sapo tahu yang very comforting. Teman-teman semuanya, gue udah cobain semua makanan yang ada di Enoki Restoran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali konten 9 menu. Nggak apa-apa, nggak terlalu mahal. Kemarin konten restoran mahal-mahal mulu. Ini porsinya jumbo, harganya murah. Menurut gue ini di Bekasi aja masih murah. Apalagi ini di Gading Serpong, murah banget. Average-nya anggaplah 60 ribuan deh rata-rata. Puas makan sama keluarga, porsinya banyak-banyak. Kualitas bagus, bahan yang dipakai bagus. Memang dia punya tagline bold ya, tapi for sure buat gua sih hati-hati banget sama si sapi lada hitamnya ini. Gua rasa dia udah di seasoningnya udah tebel banget, terus saus lada hitamnya basicnya juga asin, nah itu bahaya. Yang lainnya oke banget, ya dari semua menu yang udah gua pesan, gua kasih 3 rekomendasi ke teman-teman ya. Yang pertama, Puyuh Hanya, rasanya oke, comfort banget, telurnya berasa, dia nggak terlalu banyak main sayur, apapun itu bener-bener kayak cuman telur, tepung, sama protein gitu ya. Kenyal, asik, rasa saus manisnya juga ngebantu jadi lebih balance ya. Yang kedua itu jatuh kepada ayam goreng ngoyong ya. Rasanya unik, teksturnya bagus, asinnya meresap sampai ke dalam. Nice execution ya. Dan yang paling terakhir ada di sapo tahunya. Sapo tahunya sih ini super gokil ya. Udangnya banyak, cuminya banyak, potongannya gede-gede. Jadi ini bener-bener comforting banget sih. 3 menu ini yang gue rekomendasikan buat teman-teman kalau kalian mau datang ke Enoki Restoran. For sure untuk lainnya juga enak, bukan berarti nggak enak ya. Enak sekali. Tapi kalau teman-teman nanya gue, kalau datang ke Enoki Restoran apa sih yang harus dipesan 3 menu ini ya. Silahkan dicoba. Kalau rasanya sama pasti enak deh ya. Buat gue gitu aja. Thank you so much for watching di episode kulineran hari ini. Semoga video hari ini bisa menghibur teman-teman semua dan menjadi satu acuan rekomendasi kuliner buat kalian semua. Kalau ada kuliner Chinese food halal, jangan lupa tulis di kolom komen biar kita samperin, kita bakal honest review. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye-bye.